Wah, katanya nih guys, ternyata alat bantu pernapasan untuk oksigen sekarang tuh banyak yang nggak pakai oksigen murni guys. Bener nggak sih sebenarnya? Nah, itu untuk menghemat pengeluaran oksigen selama masa pandemi ini guys. Nah, alatnya itu bernama Portable Oxygen Concentrator. Nah, ternyata alat itu tuh tidak menggunakan tabung oksigen, melainkan dia menggunakan udara sekitar. Namun prinsip kerjanya adalah dia itu akan menyaring udara dan mengumpulkan oksigen sehingga pasien bisa tetap menerima udara dengan kaya oksigen guys. Nah, ternyata alat ini tuh memakai prinsip yang kita pelajari selama ini guys di pelajaran raca massa dan energi, yaitu salah satu bagian subbabnya adalah multi component mixture. Nah, itu dijelaskan bahwa konsentrasi di udara kita dikandung oksigen dan nitrogen. Nah, oksigen dan nitrogen itu nanti akan dipisah dalam alat itu. Nah, prinsip kerja ini dijelaskan dalam subbab ini guys, multi komponen dan mixture. Nah, sebenarnya apa sih multi komponen dan mixture ini? Nah, multi komponen mixture ini menjelaskan bahwa sesuatu yang masuk dan yang keluar itu akan sama guys, baik itu dalam konsentrasi maupun dalam segi massa. Nah, sehingga dalam hal itu kita bisa rumuskan nih, segala yang masuk dengan dikurangi segala yang keluar maka hasilnya akan nol. Nah, itu prinsip kerjanya guys. Nah, simple sih kedengarannya, tapi dengar cerita tadi ya tentang portable oxygen concentrator pasti kalian bingung kan. Nah, mari jadi lanjutkan lagi pelajaran kita tentang multi component mixture di segmen selanjutnya. Hayo ngaku, siapa yang belum tahu tentang sistem multi-unit? Untuk sistem dengan proses multi-unit yang mengisolasi unit dan menuliskan kesetimbangan pada beberapa subsistem dari proses, sehingga memungkinkan persamaan yang cukup untuk menentukan semua variabel yang tidak diketahui. Dalam sistem multi-unit, kita memahami bagaimana lebih banyak detail mikroskopis seperti aliran-aliran menengah yang mempengaruhi unit-unit lain sehingga memungkinkan untuk menganalisis sistem makroskopis secara lebih menyeluruh dan akurat. Di sini kita mendefinisikan sistem satuan dalam sistem yang lebih besar untuk analisis mikroskopis sampai tingkat tertentu bersifat arbitras. Nah, untuk batas sistemnya tergantung pada variabel dan properti apa yang perlu kita evaluasi, dan harus memotong inlet dan outlet yang mengisolasi unit, dan di sana juga harus ada variabel yang tidak diketahui. Nah, untuk sistem dengan 2 unit, yaitu unit 1 dan unit 2, batas sistem harus dapat ditarik di sekitar unit 1, unit 2, atau keduanya secara bersamaan. Challenge satu orang pertama yang bisa nyebutin contoh multiple unit system dapat 1 juta. Let's go. Hah, beneran mbak? Cuma jelasin dong bisa dapat 1 juta. Oke, kita jelasin contoh sistem dari multi unit. Nah, sistem multi unit itu bisa terjadi di proses ekstraksi dan distilasi aseton dengan air. Jadi misalnya ada suatu campuran yang punya kandungan 50% aseton dengan 50% air. Mereka tuh bisa dipisahkan menggunakan MIBK atau methyl isobutyl ketone. Proses yang pertama itu mereka dimasukin dulu ke dalam mixer untuk dicampur dengan MIBK. Nah, yang kedua setelah itu campuran ke dalam pengendap yang akan memisahkan larutan dengan ekstraknya. Dan dari proses ini air itu akan menjadi rafinat dan MIBK akan menjadi ekstraknya. Terus rafinat akan masuk ke proses ekstraksi yang kedua, sedangkan effluent yang memiliki kandungan aseton yang lebih besar itu akan kembali didaur ulang. Nah, daripada ribet nanti masukin aja di fotonya di sini. Oke, dong. 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum terjun ke reaksi kimia. Pertama, ini sederhana tapi mendasar di mana kamu perlu menulis persamaan reaksi dan kesetimbangannya dulu untuk menyelesaikan suatu reaksi kimia. Kedua, stoichiometry itu unitnya dalam mol atau molekul. Ketiga, kenali 2 tipe reaktan berikut. Ada reaktan pembatas, di mana jumlah senyawanya kurang dari proporsi stoichiometry, dan ada reaktan berlebih, yang mana jumlah senyawanya lebih banyak dari proporsi stoichiometrinya. Keempat, apabila senyawa adalah reaktan pembatas, tidak berarti bahwa semua senyawa tersebut akan habis bereaksi. Dan kelima, reaktan pembatas jarang sekali habis dalam reaksi, dan apabila hal tersebut terjadi, produk dan reaktan berlebih akan muncul setelahnya. Oke, jadi banyak banget yang ngetik aku di komen ini, Kak, stoichiometry itu apa? Langsung aja kita masuk ke segmen.
Jawab sama-sama. Nah, jadi teman-teman pasti baru tahu kalau stoichiometry itu merupakan teori yang menjelaskan tentang seberapa spesifik proporsi suatu bahan kimia yang ada di dalam suatu reaksi kimia. Nah, dia ini biasanya didasari oleh konservasi elemen masanya. Nah, untuk persamaan stoichiometry sendiri, dia ini merupakan angka relatif dari molekul atau mol dari si reaktan atau produk yang ada di dalam suatu reaksi kimia. Nah, contoh reaksi kimianya kayak gini. Dia ini reaksi glukosa. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan stoichiometry itu apa? Cara aku nyetarain reaksi kimia. Yang pertama, tahu bentuk umum reaksi kimia. Kayak gini. Huruf kecil adalah koefisien stoikiometri dan yang huruf kapital adalah senyawa kimia. Nah, koefisien stoikiometri ini yang nantinya akan memastikan reaksi itu seimbang. Yang kedua, cari koefisien stoikiometrinya. Caranya, indeks senyawa disesuaikan dengan setiap reaktan berhuruf kapital A, B, C, dan seterusnya, dan setiap produk dengan huruf kapital P, Q, R, dan seterusnya. Indeks unsur yang ada dalam reaksi diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk setiap unsur, jumlah atom dalam senyawa dapat ditulis KIJ dengan I adalah indeks nomor unsur dan J adalah indeks senyawa. Selanjutnya, buat persamaan setara menggunakan koefisien stoikiometri. Berlabel huruf kecil A, B, C, D, P, Q, R, dan seterusnya. Dengan koefisien dari reaksi bertanda negatif dan produk bertanda positif. Jadinya kayak gini. Dan yang terakhir, pecahkan himpunan persamaan untuk koefisien stoikiometrik yang tidak diketahui. Gampang kan? Halo, aku Alia Fakira. Laju reaksi atau reaction rate dilambangkan dengan huruf R, menyatakan sejauh mana suatu proses reaksi kimia terjadi dan dinyatakan dalam satuan mol atau mol per waktu. R bersifat konstan dan tidak bergantung pada senyawa manapun di suatu reaksi. Dalam sistem pasti terdapat senyawa yang dihasilkan dan dikonsumsi. Generation dan consumption ini dinyatakan dengan lambang sigma SR, di mana sigma S adalah koefisien stoikiometri dan R adalah laju reaksi. Karena harus berbasis molar, maka perhitungan laju reaksi dapat dilakukan dengan rumus NIS dikurang NJS ditambah sigma SR sama dengan 0 dalam keadaan tunat, di mana NIS adalah aliran molar masuk dan NJS adalah aliran molar keluar. Pada reaksi kimia tertentu, laju reaksi dapat dihitung dengan rumus R sama dengan NIS dikurang NJS per minus sigma S. Untuk konversi fraksional dapat dihitung dengan rumus Fs sama dengan NIS dikurang NJS per NIS, di mana jumlah reaktan pembatas harus lebih besar daripada jumlah reaktan berlebih. Dan untuk menghitung laju reaksinya dapat dilakukan dengan rumus R sama dengan NIS dikali Fs per minus sigma S, dengan batas NIS per minus sigma S. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem dinamis. Sistem dinamis itu di dalamnya itu variabelnya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jumlah atau laju extensive property saat di awal dan akhirnya itu tidak sama, jadi tidak nol. Istilah akumulasi itu melacak perubahan dalam sistem extensive property dalam sistem tersebut. Untuk keadaan tidak tenang dan sistem non-reacting atau tidak bereaksi, perhitungan differential accounting tadi itu menjadi perhitungan konservasi accounting keadaan tidak tenang. Kedua perhitungan diferensial dan integral accounting dan konservasi biasanya digunakan untuk memecahkan sistem sementara. Sekian bagian keempat. Terima kasih.